Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan antara nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Dari segi luas perairan, metode penangkapan, serta alat yang digunakan dalam menangkap ikan. Yang pertama dari luas perairan. Indonesia sendiri memiliki luas lautan kurang lebih 3,25 juta kilometer persegi. Sedangkan Jepang memiliki luas lautan kurang lebih 2.400 kilometer persegi. Di mana dari luas perairan bisa dilihat bahwa luas perairan Indonesia jauh lebih luas dibandingkan dengan luas perairan Jepang, tapi itu tidak menjamin makmurnya nelayan Indonesia. Kemudian kenapa sih nelayan Jepang lebih makmur dibanding dengan nelayan Indonesia? Jawabannya bisa dilihat dari metode penangkapan dan alat-alat yang digunakan dalam proses penangkapan ikan. Jepang sendiri menggunakan sistem kuota dan proses seine. Sistem kuota yang dimaksud di sini adalah, misalkan saya punya kapal yang kapasitasnya 100 ton. Kuota ini harus dipenuhi. Jika tidak bisa memenuhi, kuota ini bisa dicabut. Jadi tangkapan bisa dikontrol. Kemudian proses seine. Proses seine yaitu teknik penangkapan ikan dengan cara mengurung dan melingkari ikan dengan jaring yang besar, kemudian menutup ujung bagian bawah jaring. Di Indonesia sendiri juga menggunakan teknik proses seine. Tapi yang membedakan di sini adalah di Indonesia dalam melakukan penangkapan hanya menggunakan satu unit kapal. Itu pun bukan hanya untuk melakukan satu kegiatan, tapi beberapa kegiatan seperti pencarian ikan, pengangkut jaring, dan penampung ikan hasil tangkapan itu dilakukan di satu unit kapal. Sedangkan Jepang dalam melakukan penangkapan menggunakan 4 unit kapal sekaligus. Kapal jaring sendiri, kapal pencari ikan sendiri, kapal penampung ikan ada sendiri, dan kapal bantu pun ada sendiri. Sehingga hasil tangkapan nelayan Jepang lebih banyak dibandingkan dengan hasil tangkapan nelayan Indonesia. Dan yang paling penting lagi, kenapa nelayan Jepang sangat makmur adalah di Jepang sudah tidak ada illegal fishing atau pencurian ikan. Karena regulasi sangat diterapkan dengan baik di sana dan disiplinnya para nelayan Jepang. Di mana di Indonesia sendiri masih banyak terjadinya illegal fishing dan kurangnya disiplin dari para nelayan. Kemudian apa sih penyebab tangkapan yang diperoleh nelayan Indonesia itu rendah? Salah satunya karena tadi kapal yang digunakan dalam proses penangkapan hanya menggunakan satu unit kapal. Kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode tradisional, mulai dari kegiatan penangkapan ikan, pengolahan, budidaya, dan perdagangan diterapkan secara konvensional atau masih menggunakan teknik-teknik tradisional. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan nelayan Indonesia dalam menangkap ikan antara lain adalah bubu, jaring atau jala, kemudian alat pancing. Bubu adalah alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan, bambu, maupun kayu. Jaring atau jala yaitu jaring terbuat dari benang atau nilon. Kemudian alat pancing yaitu joran panjang yang terbuat dari kayu atau bambu yang dilengkapi dengan kail di ujungnya. Kemudian alat-alat yang digunakan nelayan Jepang dalam menangkap ikan adalah sonar, echo sounder, net recorder, dan satelit oceanography. Sonar yaitu alat yang bermanfaat sebagai penginformasi gelombang suara. Kemudian satelit oceanography, fungsinya hampir sama dengan sonar. Ada juga echo sounder yaitu alat yang digunakan untuk mencari ikan dan menampilkan dasar laut. Kemudian net recorder, alat ini bekerja di sepanjang sisi echo sounder untuk memberikan informasi khusus ke internet jika ada ikan. Jadi bisa dilihat dari alat-alat yang digunakan dalam proses penangkapan ikan saja sudah sangat jauh berbeda antara nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Nelayan Indonesia kebanyakan masih menggunakan alat-alat tradisional dalam menangkap ikan. Mungkin ada beberapa nelayan yang sudah menggunakan alat-alat modern, tapi itu pun hanya beberapa. Dari data dijelaskan bahwa dari 625.633 unit kapal, setidaknya hanya 3.811 unit yang tergolong modern. Jadi bisa disimpulkan hanya 0,6% kapal modern yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi itu pun belum menggambarkan makmurnya nelayan di Indonesia. Sedangkan di Jepang sendiri alat-alat yang digunakan sudah sangat modern. Kemudian aturan sangat ditegakkan di sana. Sehingga makmurnya nelayan-nelayan Jepang. Saya berharap untuk nelayan Indonesia semoga kedepannya menjadi lebih baik. Aturan lebih ditegakkan sehingga tidak adanya illegal fishing atau pencurian ikan atau apapun yang bisa merugikan perairan Indonesia, khususnya merugikan nelayan-nelayan Indonesia. Karena itu adalah salah satu upaya untuk mendorong makmurnya nelayan Indonesia.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.